Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Di sini perkenalkan, saya Muhammad Nabil Ardiansyah dari Studi Manajemen dengan NPM 02 11 24 122. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang pentingnya memahami lingkungan bisnis di era modern. Lingkungan bisnis adalah seluruh kondisi, faktor, dan kekuatan yang memengaruhi kegiatan, kinerja, dan keputusan suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan ini mencakup segala hal yang berada di dalam internal maupun di luar eksternal. Organisasi yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Secara umum, lingkungan bisnis terdiri dari berbagai aspek seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, teknologi, dan persaingan pasar. Faktor-faktor tersebut membentuk suasana dan arah perkembangan bisnis yang harus dipahami agar perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Jenis-jenis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis mencakup seluruh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengaruhi kegiatan dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk dapat beroperasi dengan efektif, setiap organisasi harus mampu memahami serta menyesuaikan diri terhadap berbagai faktor tersebut. Secara umum, lingkungan bisnis terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada lingkungan internal, yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah semua elemen yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen. Faktor internal menentukan bagaimana perusahaan membangun kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada di dalam organisasi. Di sini ada komponen lingkungan internal. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua ada budaya organisasi. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat ada sumber daya keuangan. Yang kelima ada teknologi internal dan inovasi. Yang keenam ada sumber daya fisik. Yang ketujuh ada citra dan reputasi perusahaan. Dan selanjutnya ada lingkungan eksternal. Adalah semua faktor di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan langsung tetapi sangat mempengaruhi keberlangsungan dan strategi bisnis. Perusahaan harus peka terhadap perubahan eksternal agar mampu beradaptasi dan bertahan. Lingkungan eksternal terdiri atas lingkungan mikro dan lingkungan makro. Selanjutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah seluruh kondisi dan faktor yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara atau wilayah yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ekonomi menentukan daya beli masyarakat, biaya produksi, harga jual, dan peluang pasar bagi perusahaan. Di sini ada komponen utama lingkungan ekonomi. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada tingkat inflasi. Yang ketiga ada tingkat suku bunga. Yang keempat ada kurs atau nilai tukar mata uang. Yang kelima pendapatan daya beli masyarakat. Yang keenam tingkat pengangguran. Yang ketujuh kebijakan ekonomi pemerintah. Di sini ada contoh relevannya. Saat ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, banyak perusahaan membuka layanan berbasis aplikasi seperti e-commerce dan vintage. Sebaliknya, inflasi tinggi membuat biaya bahan baku naik dan harga jual produk meningkat.
Yang kedua ada lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya mencangkup nilai norma, agama, bahasa, demografi, gaya hidup, dan tradisi masyarakat yang mempengaruhi preferensi konsumen. Komunikasi pemasaran, praktik manajemen, dan kebijakan produk. Perusahaan perlu melakukan riset budaya, melakukan lokalisasi produk dan komunikasi, serta membangun hubungan dengan komunitas lokal agar strategi bisnis relevan dan efektif. Di sini ada contoh lingkungan sosial dan budaya dalam bisnis era modern. Yang pertama ada gaya hidup digital dan media sosial. Kondisi sosial budaya. Masyarakat sekarang sangat aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Perilaku belanja juga banyak dipengaruhi oleh review dan influencer. Pengaruh terhadap bisnis. Perusahaan harus aktif di media sosial dan membangun citra positif. Strategi pemasaran bergeser ke digital marketing, influencer, dan endorsement. Contoh konkretnya, produk skincare lokal seperti Somtic atau seperti Scarlett Whitening sukses karena memanfaatkan tren sosial, digital, dan gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada politik dan hukum. Politik dan hukum mencakup seluruh kebijakan, peraturan, serta stabilitas pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Faktor ini menentukan arah, keamanan, dan kepastian dalam menjalankan usaha. Yang keempat, ada teknologi. Teknologi mencakup semua perkembangan ilmu pengetahuan, alat, sistem, dan inovasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Yang kelima, ada lingkungan alam. Lingkungan alam berkaitan dengan kondisi geografis, iklim, sumber daya alam, dan isu lingkungan hidup yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Pentingnya memahami lingkungan bisnis berarti kesadaran perusahaan untuk mengenali dan menyesuaikan diri terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha. Lingkungan bisnis mencangkup aspek ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan alam yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Di sini ada alasan pentingnya memahami lingkungan bisnis. Yang pertama, untuk mengetahui peluang dan ancaman. Yang kedua, menyesuaikan strategi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, meningkatkan keberlanjutan usaha. Kesimpulannya, memahami lingkungan bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan di era modern yang penuh perubahan dan persaingan. Lingkungan bisnis terdiri dari berbagai faktor internal dan eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, serta lingkungan alam yang saling mempengaruhi jalannya kegiatan usaha. Dengan memahami kondisi tersebut, perusahaan dapat mengenali peluang dan ancaman yang ada di sekitarnya, serta menyesuaikan strategi dan kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pemahaman yang baik terhadap lingkungan bisnis juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan daya saing, berinovasi, dan menjaga keberlanjutan usaha di tengah perubahan global yang cepat. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut kita dapat simpulkan bahwa memahami lingkungan bisnis bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi juga sebuah keharusan yang bagi siapapun ingin bertahan dan berkembang di usaha modern. Mari kita terus belajar, beradaptasi, dan membuka wawasan terhadap perubahan yang terjadi agar mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul, kompetitif di tengah tantangan global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.